Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormati teman-teman semuanya, pembina IKA BPSD di Padang, Bapak Profesor Dr. Wati Asrang, yang alhamdulillah kesempatan hari kita yang terhormati membawa hikmah nuzul Quran, dan insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Wahid, kemudian Sekretaris IKA Adinda Basri, Ketua Panitia Adiana, dan kasih banyak para alumni, para pengurus masjid, jamaah, dan hadirin semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, itu bersyukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini, sore hari ini kita diberikan nikmat luar biasa, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam acara peringatan nuzul Quran 14 tempat ini di tempat yang berbahagia. Bapak Ibu yang terhormati, tentunya kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemarin saya ikut acara di Bandung, pimpinan pondok pesantren dari Imam Kosong mengingatkan kita semua bahwa ternyata dalam bersyukur itu suatu hal memang yang penting disampaikan, atau rasa gembira dan ucapan syukur alhamdulillah, yang gembira kita diamalkan dengan ucapan syukur alhamdulillah. Tetapi ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita sebenarnya membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bergembira dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga paling penting sekali adalah mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Saya kira yang penting sekali kita diberikan nikmat kesehatan, kita manfaatkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala perintahnya. Kita diberikan nikmat rezeki yang mungkin kita membantu sesama dan sebagainya. Dan salah satu contoh kita membangun masjid seperti ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah ini Ramadan ini sudah kita masuk ke 18, yang tentunya paling penting sekali ini sudah akan segera berakhir. Rasulullah menyampaikan bahwa merugilah orang yang ketika Ramadan berakhir sementara masih ada dosa-dosa yang tersisa. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa para siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridhonya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga merugilah orang-orang yang ketika Ramadan habis tetapi dosanya masih ada. Kita masih ada waktu kurang lebih 12 hari ini, kita introspeksi, kita manfaatkan, kita optimalkan betul amali-amali Ramadan kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, bahwa alhamdulillah hari ini kita peringati nuzul Quran. Kita paham bahwa Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita semuanya. Sehingga yang paling penting saya kira dalam peringatan nuzul Quran ini yang tentu saja nanti kita dengarkan dari Ustaz memberikan tausiah tentang nuzul Quran ini, bahwa nuzul Quran, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk itu harus baca, dipahami dan dilaksanakan. Nah, untuk itu kita jadikan momentum peringatan nuzul Quran ini untuk introspeksi. Apakah kita misalnya sudah seberapa jauh kita membuka
dan paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan. Saya kira itu yang paling penting sekali. Kita jadikan momentum ya untuk lebih memahami lagi dan paling penting lagi melaksanakan isi daripada Al-Quran ini. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua ya, karena saya paling tua, saya paling saudara saya ada Salim, tapi ya adik-adik semuanya. Kemungkinan ini acara kita, kemungkinan ini acara kita yang terakhir ya, kegiatan daripada pengurus angkatan kita ini ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih semua kepada adik-adik pengurus semua. Alhamdulillah kepengurusan kita ini walaupun pendek ya, relatif pendek karena sebahagian terpotong oleh COVID, kita alhamdulillah ada beberapa kegiatan. Tentu saja kami tidak bisa apa-apa tanpa ada semuanya luar biasa, ada yang luar biasa ya, terutama sekali di Dawaris. Saya sepertinya ini tertutup di PPSP luar biasa luar biasa sekitar saya. Terima kasih Dinda dan saya, terima kasih kepada itu semua. Alhamdulillah, dan saya mohon maaf ya ketika dalam urusan kita ada hal yang kurang benar. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan terakhir saya mohon maaf lagi, saya sudah terlambat, cepat pulang. Jadi saya kebetulan ada juga hari ini buka puasa kerukunan keluarga dari baru, sehingga selaku sama sekretaris karena di Dawaris tadi saya bilang maaf tidak, saya mungkin hadir sebentar menyapa-nyapa ya, kangen-kangen dengan adik-adik. Setelah itu saya ke acara saya mohon maaf. Saya kira demikian ya. Salam, kita ketemu di tanggal 15 nanti ya. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang agung, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Selanjutnya kita dengarkan lantunan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh pengurus Panitia Amaliyah Ramadan IKA PPSP IKIP Ujung Pandang yang akan dipimpin oleh Kakanda Hasnarwati alumni 83. Astaghfirullah Nastaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih.
sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Hafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'iz ya Sahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Mushyi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Muhni ya Mani ya Adhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Wasis ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Demikianlah lantunan Asmaul Husna yang telah diantarkan oleh Panitia Amaliyah Ramadan IKPPSP IKIP Ujung Pandang. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah kepada Kakanda Andi Erma Suryani Maparesa, kami persilahkan.
Mohon izin Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Hari Nuzul Quran. Salawat dan salam senantiasa kita selalu lantunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan dari gelap gulita ke terang benderang. Yang saya hormati kakak-kakakku sekalian, Sekretaris Sekjen IKPPSP IKIP Ujung Pandang dan Kak Waris, Kak Wardihan, Kak Rio, Kak Firman dan seluruh kakak-kakak dan adik-adik sekalian alumni IKPPSP IKIP Ujung Pandang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran hadir pada acara Nuzul Quran. Karena tanpa hadirnya kakak-kakak sekalian acara ini tidak akan sukses. Untuk itu kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih. Kami juga perlu informasikan bahwa kegiatan Nuzul Quran ini merupakan salah satu kegiatan dari Panitia Amalia Ramadan. Alhamdulillah kemarin bulan lalu kita sudah mengadakan kegiatan basar sembako murah itu untuk warga sekitar sini. Alhamdulillah ada 200 paket sembako yang kami persiapkan untuk warga di sini. Dan antusias dari masyarakat di sini alhamdulillah sangat besar sekali dan tentunya kemarin sempat mereka mau datang lagi, saya bilang tidak cukup lagi sembakonya hanya 200. Jadi insya Allah tahun depan kita ketemu lagi di Ramadan selanjutnya. Perlu kami informasikan juga bahwa kami juga panitia sudah mengadakan buka puasa bersama dengan warga sekitar atau jamaah. Itu setiap harinya kami menyediakan 200 sampai 250 paket kue dos dan nasi dos. Nah ini terus terang ini semuanya dibantu oleh teman-teman sekalian. Saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan sedekah pada Amalia Ramadan sehingga sebulan penuh insya Allah paket makanan buka puasa yang kita rencana akan berikan kepada warga ini sebulan penuh insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan tanpa partisipasi dari teman-teman sekalian tentunya acara ini atau kegiatan Amalia Ramadan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang luar biasa, kerjasama tim yang sangat baik sehingga seluruh rangkaian kegiatan Amalia Ramadan berjalan dengan baik dan insya Allah sampai di acara kegiatan Salat Idul Fitri bersama insya Allah di masjid ini kita juga akan melaksanakan kegiatan Salat Idul Fitri berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah kegiatan kita ini berkat kerjasama dan mitra dari berbagai pihak yaitu Labelo yang saya hormati juga kebetulan Pak Direkturnya Labelo ada di sini Kak Yosi. Terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada teman-teman kuliner ya yang telah berpartisipasi menyediakan makanan. Tentunya ini salah satu sinergi yang sangat baik sekali antara IKPPSP, antara UMKM Labelo, antara pengurus masjid dan juga podcast. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Amaliyah Ramadan 1444 Hijriah IKPPSP IKIP Ujung Pandang. Acara berikutnya adalah penyerahan bantuan Mukenah dan Al-Quran dari UMKM Labelo, alumni 84 dan alumni 87. Untuk ini kami mengundang Ketua UMKM Labelo, perwakilan alumni 84 dan perwakilan alumni 87 untuk menyerahkan bantuan, dan kami juga mengundang Ketua Pengurus Masjid IK PPSP IKIP Ujung Pandang untuk menerimanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan tibalah kita di acara puncak peringatan Nuzulul Quran 1444 Hijriah, yaitu Hikmah Nuzulul Quran yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Dr. Haji Abdul Wahid MA. Kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat seluruhnya, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, Bapak Ibu, disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Bahkan kata sebahagian ulama, Ramadan akan menjadi bulan biasa-biasa saja kalau sejatinya Quran tidak diturunkan pada bulan Ramadan ini. Al-Quran tidak akan pernah menjadi bulan penuh keberkahan, ya, apabila Al-Quran itu turun selain pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa pada bulan Ramadan itulah pertama kali diturunkan Al-Quran. Ending atau tujuan akhir dari turunnya Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bukan untuk orang Islam,
tapi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pertanyaannya adalah, apa ikhtiar yang bisa kita lakukan supaya benar-benar tujuan Quran ini real atau nyata sebagai petunjuk kita? Yang pertama, berdayakan dengan maksimal semangat literasi atau iqra. Berdayakan dengan maksimal semangat literasi, semangat untuk belajar. Akan tetapi kenyataannya Bapak Ibu, umat Islam khususnya merespon Quran itu terbagi menjadi 3 kelompok. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina." Kemudian setelah kami turunkan Quran itu kepada manusia, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Mari kita ukur diri kita Bapak Ibu, masuk kelas yang mana? Ada kelompok pertama, Quran atau menyebut mereka itu sebagai apa? Faminhum zalimun linafsih. Ada kelompok yang menzolimi, menganiaya diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Bahwa dia yakini Quran sebagai pedoman, iya. Bahwa dia yakini Quran sebagai kitab suci, memang. Tapi sehari-harinya jangankan mengamalkan isi Quran, semangat tahu baca Quran saja tidak ada. Saya tanya ibu-ibu, Bu, ada tidak pernah kita lihat dan kita dengar umat Islam tidak bisa baca Quran? Ada tidak, Bu? Alhamdulillah, jawaban yang tepat bukan ada tapi banyak. Makanya kalau Pak Lurah maaf tiba-tiba dirotasi, banyak yang antri. Kalau Pak Bupati insya Allah sudah purna, banyak yang maju Pak. Tapi kalau imam masjid terlambat bangun, insya Allah baku dorong orang. Kenapa? Bukan saja mereka tidak mampu baca Quran, pun kalau mampu bacaannya innalillah. Ya. Makanya jadi imam itu berat Pak. Apalagi kalau baca Quran itu salah, sebut saja salah artinya Pak. Contoh, ya, sadid artinya baik, sadid. Tapi kalau syadid artinya amat jelek. Di Quran dikatakan Pak, ini petunjuk Quran bagaimana cara ngomong seorang anak kepada orang tuanya. Faqul lahuma qawlan sadida. Kalau ketemu duduk kau dengan ayah bundamu, jangan lalu coba-coba berkata yang menyakitkan, tapi harus faqul lahuma qawlan sadida, bicara yang sangat sadida, sangat sopan, sangat tabi kepada ayah bunda. Salah sebut salah artinya. Contoh lagi, qalbun hati, kalbun anjing. Contoh berikutnya, syaitan, syaitan itu artinya setan Pak. Tapi syaiton tai gigi, karang gigi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari tai gigi yang terkutuk. As-syaiton itu setan. As-syaiton karang atau kotoran gigi Pak. Jadi ada umat Islam itu kata Allah bahwa dia yakini Quran sebagai kitab suci, iya Pak. Dia setuju Quran itu sebagai kalamullah, memang. Tiap tahun peringati nuzulul Quran, iya enggak usah ditanya. Tapi realnya, nyatanya mereka jangankan mau jadikan Quran sebagai petunjuk, baca Quran saja tena naisingi. Dia tidak bisa baca. Iya Bu. Contoh berikutnya Bu, ini bahayanya kalau kita tidak tahu baca Quran. Di dalam
surah-surah pendek itu Pak, minimal ada beberapa surah yang diawali dengan kata apa? Qul. Ini di leher, di tenggorokan. Qul, katakanlah. Tapi kapan kita baca kul, kan rela, makanlah. Contoh, kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu esa. Coba bayangkan Pak. Tapi kul, katakanlah Allah itu esa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan nuzulul Quran sesungguhnya tidak hanya sebatas menjadi jembatan kita mengingat peristiwa 1400 tahun yang silam Pak, tapi sejatinya menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk lebih powerful atau gaspol, untuk lebih dekat dengan Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Sekarang ini mohon maaf, sebahagian anak-anak kita Ibu tidak lagi menjadikan Nabi Muhammad yang dikatakan Quran sebagai contoh. Quran berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Tapi di lapangan banyak anak-anak kita, keteladanan mereka kiblatnya kepada apa? Artis-artis Korea. Keteladanan mereka banyak kepada apa? Pemain-pemain sinetron India. Sedikit-dikit kalau dipanggil, nah sini kok, apa dah? Nehi. Kenapa? Sudah mohon maaf, di framing dia punya pemikiran itu dengan sinetron itu. Oleh karena itu hadirin, saya ulangi, sukses tidaknya peringatan nuzulul Quran ini Pak, maka parameter pertama adalah setelah kita selesai, minimal selesai Ramadan ini, saya sangat berharap kepada pengurus IKA, orang tua saya, kakanda saya, kita buat juga salah satu momen Pak. Di samping ada arisan mungkin, di samping ada tausiah mungkin, ada momen-momen tertentu. Yuk kita sama-sama apa? Tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Quran kita. Tapi tuh guru besar di UNM Pak, rata-rata selesai sholat subuh Pak, mereka berbaris, Pak Imam yang baca, masing-masing buka Qurannya Pak. Apa dibikin? Dia perhatikan bacaan pan ustadz itu. Minimal surah pendek Pak. Supaya apa? Supaya menambah kita punya hazanah atau perbendaharaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan setiap sholat kita datang duhur, qul, datang asar, qul, datang maghrib, qul, sah sih sah, tapi kira-kira bosan malaikat Pak. Kenapa? Itu terus kita ulangi Pak. Iya Bu ya? Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut Quran surah Fatir ayat 32, ada umat Muhammad yang meyakini Quran sebagai kitab suci Bapak Ibu, tapi hanya sebatas keyakinan, tidak ada upaya dan ikhtiar. Lebih banyak mereka iqra, baca, sekurang-kurangnya baca Arab. Iya Bu? Coba lihat Bu, di dalam Quran itu kalau kita baca ada huruf-huruf tertentu, kapan dia wakaf, kapan dia mati Pak, itu dianjurkan dipantulkan. Bahasa ilmunya qalqalah. Contoh surah Al-Ikhlas Pak, qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad artinya tempat bergantung Pak. As-samad ikan yang telah dikeringkan. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak yang saya hormati, ini pertama Pak, ada kelompok umat Muhammad
yang menerima Quran sebagai petunjuk atau hudan dalam kehidupannya, tapi tidak ada semangat untuk belajar atau iqra, Pak. Yang kedua, ini Bapak Ibu. Ada umat Muhammad merespon turunnya Quran itu, kata Allah, wa minhum muqtasid. Mereka itu adalah kelompok 50-50. Dari hasil bacaan Qur'annya, kemudian sebahagian isi Qur'an dia amalkan, tapi sebahagian dia tinggalkan. Quran bilang, Ibu, Al-Quran bilang, ya, la tusyrik billahi syai'a, jangan lalu kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Dia yakin itu perintah Quran, tapi pada saat yang lain, kalau ada masalahnya ketik rek spasi Sandro, ketik rek spasi Ki Joko Bodo, ketik rek spasi Ibu Ida yang lagi viral itu, yang dari Dayak itu, Pak, Kalimantan itu. Padahal kita sudah bersumpah setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi makanya kalau kita baca iyyaka, ya, diperkuat, dipanasai, iyyaka, tojeng ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, dan tojeng ya Allah, hanya kepada Engkau aku minta tolong. Tidak boleh kita baca begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tekan, Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kita sholat kita baca itu, Pak. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa menurut Quran, kalau benar-benar kita jadikan Quran sebagai petunjuk, mari, Pak, lewat budaya iqra atau budaya semangat menambah literasi kita tentang isi Quran. Kemudian semakin mudah kita mengamalkan isinya. Tapi Bapak-bapak, coba lihat. Kalau kita sepakat Quran itu seperti Pak Bupati bilang tadi sebagai petunjuk, kita lihat misalnya bagaimana petunjuk Quran supaya kita menjadi orang yang sukses, Pak, sukses yang hakiki. Baca misalnya surah Al-Isra, Pak. Di situ dikatakan apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah wajibkan kalian jangan lalu menyembah selain Allah. Tapi perintah Quran, Ibu, tidak titik bahwa kita rajin sholat sebagai upaya untuk apa? Menerjemahkan perintah Allah. Iya, Pak, harus. Kita rajin puasa untuk menerjemahkan keimanan kita kepada Allah. Silahkan, Pak. Tapi tidak titik, Pak. Kata Quran, wabil walidaini ihsana. Tapi ingat, kata Allah, kalau sudah beres ibadahmu kepada ayah ibumu, jangan lalu kalian patutuai, apalagi tidak menghormati. Setelah beres ibadahmu, kata Allah, Pak, jangan tidak menghormati ayah dan bundamu. Saya ulangi lagi, inti dari khutbah Jumat saya kemarin di masjid ini. Demi Allah, tidak ada seorang Jokowi di dunia ini, Pak, melainkan dia pernah dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Demi Allah, tidak ada seorang guru besar di dunia ini melainkan ia pernah diceboki oleh perempuan dengan tangan kanannya. Demi Allah, guru pertama kali atau guru pertama kita sebagai anak manusia adalah ayah dan bunda kita. Inilah yang seharusnya kita bangkitkan dalam semangat ini, Pak. Jangan sampai kita hanya iktikaf terus tapi sama orang tua tidak baik. Apalagi hanya beda paham sedikit, Pak. Ini adik-adik saya kalau ada yang mendengar dan menyaksikan ini, jangan baru belajar 3 minggu di WA langsung kita tunjuk-tunjuk ajita puang, tak, jangan. Jangankan hanya beda mazhab, beda akidah saja wajib kita menghormati ayah bunda kita. Kenapa Bapak Ibu? Tabi beribu maaf, ibu-ibu yang lebih tahu, setetes air susu ibu yang kita minum tidak sebanding dengan apapun yang kita punya.
dengan nilai keikhlasan, ketulusan seorang ibu untuk anaknya. Bukankah tidak jarang orang tua kita menukar kebahagiaannya demi kebahagiaan anaknya, Pak? Bukankah tidak sedikit perlakuan orang tua kita yang menunjukkan dia rela menunda cerianya demi keceriaan anaknya? Bahkan tidak jarang orang tua tadi kampung sana, Pak, dia rela tidak ganti baju lebaran demi anaknya yang lebih dulu pakai baju lebaran. Ya